Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi tentang bagaimana melacak, melacak apakah satu tulisan itu murni karya seorang atau di situ ada plagiasinya. Nah, isu plagiasi ini penting karena akhir-akhir ini kita bisa mendapatkan materi sebanyak mungkin dengan internet. Ya, jadi kita bisa mencari apapun materi dari internet, sehingga itu kemudian ditulisin kenakan kita. Ada orang yang dia karena mungkin waktu terbatas atau karena mungkin juga kreativitasnya masih perlu ditingkatkan, sehingga kemudian dia hanya ngambil data dari internet kemudian dikopas, diatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu karya dia. Nah, isu plagiarisme itu menarik untuk dikaji lebih lanjut karena saat ini di Kementerian Ristek-Dikti, dulu ya Kementerian sekarang menjadi Kementerian Dikbud, di Dikti, Dirjen Dikti itu sudah memberikan panduan tentang bagaimana pengaturan atau kebijakan tentang pelanggaran terhadap etik akademik. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita bisa menghindari plagiasi? Nah, tentu kita harus bisa mengidentifikasi mana karya kita yang mana sebuah karya itu dari sebuah karya mana yang terindikasi bagian dari plagiasi dan mana yang bukan plagiasi. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan, misalkan dari yang berbayar ya, dari berbayar sampai yang gratis. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi yang gratis. Ya, apa namanya? Kita akan memanfaatkan salah satu di antaranya adalah Small SEO. Ini versi online ya, smallseo.tools.com. Nah, smallseo.tools.com ini sebetulnya adalah situs yang biasa digunakan oleh teman-teman blogger ketika mereka membuat konten, atau ini maintenance blogger ya, mulai dari plagiarism checker, grammar checker dan seterusnya, hingga cek most dan seterusnya. Tapi ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan akademik. Nah, di situs ini nanti di sini, oke. Nah, di bagian kanan ini ada plagiarism checker. Kita bisa ngecek similaritas karya kita dibandingkan dengan karya yang lain. Itu misalnya ini Anda pengen ngecek punya teman Anda, ini ada indikasi plagiat atau tidak, bisa dilihat di sini. Nah, kayak kita lihat. Nah, sembari nunggu tampilannya ini sempurna, kayak ini tampilannya seperti ini, kita bisa mencari. Oke, kita buka dulu ya yang mau kita ini. Nah, oke. Oke, kita buka. Nah, data yang mau kita cek ini kita copy semuanya, sudah, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, dikopas di sini semuanya ya. Jadi gampang sekali caranya, tinggal dikopas saja di ruang sini ini. Kita pilihan. Oke, masih loading ini ya. Oh ya, pastikan jaringan internet lancar ya, karena ini 100% menggunakan jaringan internet. Kalau misalnya internet nggak lancar ya akan repot gitu, karena lama gitu kan prosesnya. Ini ada kebetulan jaringan kita agak lemah. Masih loading. Oke, baik, sudah muncul cek plagiarismenya, kita klik cek plagiarism. Oke, kalau sudah klik di sini, kemudian nanti kita lihat. Oke. Nah, ini dapat putar dan mulai jalan. Nanti kayak dia akan muncul tampilannya. Nah, ini plagiarism checker muncul. Nah, kemudian di bagian bawah di sini dia akan muncul kayak loading. Nah, ini masih loading berapa persen. Kemudian nanti di sini akan muncul, oke, mana ini gua bisa. Udah muncul juga ya. Oke, kita lihat.
Loading. Oke, nah ini saya mulai menghitung checkingnya 4%, 39, 100, nah ini disini ketahuan, ini mulai plagiarisme 9%, ini yang unik 30, 40%, oke, terus ya, terus dari 50%, terus oke, ya 86%, oke, sudah selesai 100% ini ya. Ini ketahuan bahwa oke, 34% ini adalah plagiarisme, artinya ada 34% dari artikel tersebut yang mirip dengan artikel di tempat lain, sementara yang 66% ini unik, artinya dia tidak mirip dengan artikel di tempat yang lain. Nah, kita bisa melihat di bagian bawah ini mana yang mirip. Nah, ini plagiarisme, yang unik berwarna hijau, yang plagiat ini berwarna merah. Oke. Nah, kemudian di bagian kanan ini kita ada klik compare. Jadi artinya kita bisa membandingkan mana karya yang dianggap plagiat dan mana yang tidak. Oke. Civil. Nah, ini kan. Jadi di kalimat pertama ini, civil system ini memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis dan menjadi tidak fleksibel dan statis. Nah, kalimat ini itu memiliki kesamaan dengan apa yang ada di sini sama di sini. Nah, seperti itu. Demikian juga yang lainnya, nanti kita bisa ngecek di tempat ini. Untuk kalimat yang ini, jadi modelnya sistemnya dia mencari per kalimat sampai titik, kemudian itu dicari oleh yang memanfaatkan ini substantif hukum Indonesia akan menjadikan konsekuensi selanjutnya yang sulit untuk dihindari. Nah, ini nih, ini yang sama ya. Kita bisa ngecek gitu. Nah, dengan cara seperti ini Anda cukup memperbaiki di bagian-bagian tertentu yang diindikasi sebagai plagiat. Nah, kalau bagian-bagian tidak terbaiki, maka otomatis angka plagiasinya kemudian oke, begitu ya. Demikian belajar hari ini. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.